Halo semuanya, sebelumnya saya pengen bilang terima kasih sebanyak-banyak kepada kalian karena sudah mengklik video kali ini. Untuk video kali ini kami akan mewawancari sebuah perusahaan sepatu yang ada di kota Bandung yang bernama AXN Kultura. Baik, tanpa basa-basi, ayo kita langsung wawancari mereka. Oke guys, jadi kita udah ada di tempat kantor mereka kerja. Kita langsung wawancara aja ya. Oke, saya sedang berada di tempat kerja tim marketing AXN. Sebelumnya boleh perkenalkan masing-masing dulu. Oke, dari yang pertama saya lipat juga bagian graphic design dan juga fotografi lah. Oke, nama saya William Rubianto, saya di bagian digital marketer. Nama saya Ricky Mulyasa, saya di bagian media sosial spesialis. Saya Widya Gatis sebagai admin. Oke, kita langsung aja masuk ke pertanyaan ya. Untuk pertanyaan pertama, apakah boleh jelaskan secara ringkas sejarah berdirinya AXN? Kalau dari sejarah singkatnya Action Photo sendiri itu dia didirikan sebenarnya pada tahun 2021 ya. Tahun 2021 cuma itu belum memakai in-house dan juga belum in-house production atau di sini di kantor itu ya tahun 2021. Tapi dia mulai 2022, tepatnya kalau kita hitung tuh di bulan Agustus ya Teh ya. Iya. Di bulan Agustus tanggal 22 Agustus itu sudah ada pemilihan pertama. Jadi kita bisa disebut hari lahirnya AXN Kultura di tanggal 22 Agustus 2022. Jadi sudah berjalan kurang lebih 2 tahun lah. 2 tahun sekarang. 2 tahun. Oh, oke. Langsung ke pertanyaan kedua ya. Apa sih strategi marketing yang digunakan oleh tim AXN? Oke, jadi untuk AXN sendiri saat ini kita menggunakan channel Instagram sebagai media dari sisi tampilan produk kita, menjelaskan seperti eh, list-list produk kita. Lalu setelah itu juga kita menyediakan juga marketplace di beberapa marketplace, tapi yang terutama itu kita menggunakan Shopee sebagai terutama ya. Tapi juga selain itu ada dari Tokopedia, juga ada TikTok. Kita juga menyediakan live juga sebagai sarana marketing kita untuk menaikkan awareness jadi pada konsumen-konsumen baru kita. Lalu juga di situ kita marketplace lainnya adalah di Tokopedia dan juga Lazada dan Zalora. Jadi yang terutama adalah Shopee sebagai primary marketplace ya, dan yang lain-lainnya itu sebagai pendukung gitu. Tapi untuk Instagram sendiri kita memfokuskan memberikan brand awareness juga ya. Jadi dari sisi foto-foto produk kita dan juga dari sisi konten-konten itu juga konten-konten yang baru awareness juga. Itu yang salah satu strategi kita untuk menjangkau khususnya konsumen-konsumen yang baru. Karena Accent Kultura itu kita eh, objektifnya adalah untuk menjangkau terlebih dahulu orang-orang yang belum mengetahui produk kita. Jadi di situ kita memang fokus untuk bagaimana supaya produk kita itu lebih dikenal oleh konsumen kita dengan memberikan konten-konten yang menarik di situ. Selain itu juga kita juga ada TikTok ya. Jadi TikTok juga sebagai sarana yang penting juga untuk kita tahu bahwa TikTok itu juga banyak pengguna dan usernya. Jadi kita ingin memanfaatkan itu agar bisa lebih lagi menjangkau. Nah, dan selain itu juga terkait produk kita. Jadi produk kita itu eh, untuk target audiensnya itu untuk laki-laki dan perempuan ya di kisaran umur 21 sampai 40. Jadi kita ingin menjangkau untuk anak-anak muda khususnya ya. Jadi untuk dari sisi produk value-nya kita itu memang dari sisi bahan sepatunya kita yang menggunakan bahan premium dan juga dari sisi sole-nya yang empuk juga dan juga dari sisi modelnya juga yang kekinian juga gitu. Jadi kita menyesuaikan dengan konsumen kita seperti itu. Oh, oke. Untuk pertanyaan ketiga dan yang terakhir, harga rata-rata harga sepatu di sini berapa atau produknya? Oke. Untuk rata-rata harga itu di 399 sampai 510. Kalau bisa dibilang rata-rata di harga 3,5 lah ya, 3,5. 300-an. Oh, oke.
Kalau misalkan untuk di harga, mungkin kita memang lagi nyari target gitu ya, targetnya maksudnya rencana bikin harganya lebih bisa masuk ya, maksudnya lebih bisa masuk ke pasar. Tapi kita juga masih mencari strategi-strategi baru setiap hari. Setiap hari. Iyalah, setiap hari itu harus ada strategi baru. Ya. Kayak misalkan kalau misalkan dari sosial media sendiri sebenarnya kita kan ngerut ngerut apa ya maksudnya, ke akarnya banget gitu dengan cara pakai influencer. Influencer yang kecil-kecilan yang followersnya 100.000, 200.000 kayak gitu sih. Jadi kayak yang paling kita sering pakai itu sebenarnya itu Kak, ya, strateginya. Dan kita belum ada apa, offline, Belum ada offline? belum, Oh, belum buka toko kayak gitu? belum. Oh, jadi kebanyakannya online ya? Jadi oh ya tambahan juga tadi selain marketplace yang dari Shopee dan lain-lain, juga kita menggunakan tools kalau pernah dengar Meta Ads ya. Jadi itu Meta Ads itu bentuk apa ya tools untuk menampilkan iklan kita atau campaign ya sebutannya. Itu juga sangat juga membantu khususnya untuk misalnya ingin menjangkau target audiens yang lebih rinci lagi. Nah melalui Meta Ads itu kita bisa lebih explore lagi banyak. Nah jadi kita selain daripada yang tadi itu Instagram dan lain-lain, kita juga menggunakan tools Meta Ads ini. Jadi kayak kita misalnya untuk objektifnya adalah misalnya kita mau ngiklanin suatu produk kita yang produk baru misalnya. Nah, kita iklan produk baru itu untuk mereka-mereka yang sudah membeli produk kita misalkan. Jadi itu kita targetin bagi mereka yang sudah membeli produk kan mereka sudah tahu nih. Nah, tinggal kita yang me-reach out mereka gitu dengan tampilan single image kita atau dengan tampilan video kita itu disebarkan di apa namanya di Facebook atau di Instagram melalui Meta Ads itu. Oh, Oke, oke. apa sih poinnya mah kita lebih fokus ke periklanan online melalui Facebook karena Facebook kan keluarganya banyak. Oke, oke. Tapi ada rencana buat buka toko offline gitu? Itu kita tidak bisa jawab. Belum ada rencana. Belum ada rencana. Oke, kalau gitu mungkin saya tutup aja ya wawancara kali ini. Sebelumnya saya pengen bilang terima kasih sebanyak-banyaknya kepada tim marketing AXN. Makasih juga atas ilmu marketingnya. Soalnya saya juga sebenarnya pengen kuliah di jurusan marketing juga sebenarnya. Oke. Terima kasih. Makasih banyak ya. Sekian dari wawancara ini. Baik, sekian dari wawancara kali ini. Semoga wawancara kali ini kalian dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat, khususnya di bidang ekonomi, bisnis, dan juga manajemen. Sebelumnya, jangan lupa untuk follow perusahaan ini, yaitu AXN Kultura, dan jangan lupa untuk membeli produk mereka, karena produk mereka tidak kalah bagusnya dari produk-produk yang lain. Sebelumnya, terima kasih, dan jangan lupa untuk selalu support dan membeli produk-produk lokal. Sekian dari wawancara kali ini, terima kasih, dan sampai jumpa.